Yo people, selamat datang kembali di Yori TV dan masih bersama saya Dio Nugraha, tentunya di konten yang edukatif ini yaitu Yo Learning. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian gimana sih caranya ngerekam layar di Windows 10 tanpa harus download aplikasi tambahan untuk merekam layar seperti yang udah biasa kita ketahui, yaitu OBS, XSplit, Camtasia Studio, ataupun aplikasi lainnya. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa ya buat kalian yang baru datang buat subscribe dulu di channel kami ini. So, without further ado, langsung aja yuk kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman semuanya, jadi aplikasi perekam layar bawaan Windows 10 ini namanya adalah Xbox Game Bar. Dimana dengan aplikasi Xbox Game Bar ini kita dapat merekam tampilan layar kita ataupun melakukan screen recording tanpa harus mendownload aplikasi tambahan untuk merekam layar. Karena aplikasi Xbox Game Bar ini sudah terinstall bersama di saat kita menginstal Windows 10 di laptop ataupun PC kita. So, gimana cara mulai pakai aplikasi ini? Ada dua. Yang pertama, kita bisa membuka aplikasi Xbox Game Bar dengan cara menekan tombol pada keyboard kita, yaitu tombol shortcut Windows plus G. Ataupun dengan cara masuk ke Start, lalu kita cari ataupun ketik Xbox Game Bar. Nah, muncul kan? Lalu kita buka. So, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Xbox Game Bar. Dimana di aplikasi Xbox Game Bar ini, salah satu bagian yang paling penting adalah di bagian atas kiri sini, yaitu bagian capture. Yang dimana di bagian capture ini terdapat 5 icon. Yaitu yang pertama adalah icon untuk melakukan screenshot, yang juga di sini jika kita membiarkan mouse kita berada di atas ikonnya akan muncul apa sih shortcutnya untuk menggunakan fungsi ini. Misalnya contoh, ini take screenshot, yaitu shortcutnya Windows plus Alt plus print screen. Lalu selanjutnya adalah fitur untuk melakukan save replay, di mana fitur save replay ini berfungsi untuk merekam 30 detik terakhir permainan game kita, yang dimana shortcutnya adalah Windows plus Alt dan G. Selanjutnya ini nih yang paling penting, yaitu start and stop recording. Kenapa saya bilang stop? Karena icon ini digunakan untuk memulai merekam layar kita dan juga untuk menyetopnya dengan shortcut yang sama, yaitu Windows plus Alt plus R. Selanjutnya adalah mikrofon, di mana pada icon ini kita bisa menonaktifkan mikrofon kita ataupun menyalakan mikrofon kita di saat proses perekaman layar sedang berlangsung agar mikrofon kita bisa menangkap suara kita. Oke, yang selanjutnya adalah bagian show all capture. Nah, show all captures ini adalah icon untuk membuka galeri tempat ataupun hasil screen recording yang udah kita lakukan. Nanti kita bisa akses di sini nih. Oke, selanjutnya ini adalah tab audio. Pada tab audio kita bisa mengganti nih. Di bagian voice ini adalah mikrofon yang akan kita gunakan untuk merekam suara kita di saat proses perekaman layar sedang berlangsung. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 2 mikrofon yang tersambung ke komputer saya. Yang pertama adalah mic condenser, yaitu di sini terdeteksi mikrofon USB FC1A dan juga mikrofon dari headset saya. Nah, begitu juga nanti jika kalian menggunakan 2 mikrofon yang tersambung ke komputer kalian ataupun lebih dari 2, di sini akan ada pilihannya mikrofon mana yang akan kalian gunakan untuk menangkap suara kalian di saat proses screen recording berlangsung. Bagian selanjutnya adalah mix. Nah, mix ini adalah seberapa kencang volume dari speaker ataupun suara dari sistem yang akan direkam oleh aplikasi Xbox Game Bar selama proses perekaman layar ini berlangsung. So, tinggal kalian sesuaikan aja ingin seberapa keras volume dari sistem ataupun speaker untuk direkam oleh aplikasi Xbox Game Bar. Lalu pada tab selanjutnya adalah tab performance, di mana pada tab performance ini kita dapat melihat usage dari hardware komputer kita, baik dari CPU, VGA, ataupun dari RAM. Dan juga jika kita lagi bermain game, otomatis nih FPS dari game yang kita mainkan akan muncul nih di bagian tab performance pada aplikasi Xbox Game Bar. Lalu selanjutnya adalah tab Xbox Social.
Dimana Xbox sosial ini sebenarnya nggak begitu penting-penting amat sih. Soalnya ini adalah sosial medianya dari aplikasi Xbox Gambar, yaitu untuk login ataupun komunikasi sesama pemain ataupun pengguna aplikasi Xbox Gambar. Langsung aja ya ke bagian selanjutnya. Di bagian atas ini adalah indikator dan juga button-button. Yang pertama ini adalah indikator waktu tentunya, dan juga widget menu. Nah, widget menu itu apa sih? Nah, di sini ada 4 widget, yaitu audio, capture, performance, and Xbox sosial. Nah, widget ini yang 4 tadi ini kita bisa nonaktifkan. Misalnya nih, saya nggak akan menggunakan widget Xbox sosial. Saya bisa klik di sini nih, set. Nah, menghilangkan widget dari Xbox sosialnya. Selanjutnya, saya nggak akan ngelihat tab audionya. Saya bisa matiin di sini. Nah, begitu pula untuk tab performance dan juga capture. Tapi lebih baik nih untuk beginner kita mending nyalain aja semuanya biar kita bisa cepat paham sama aplikasinya dan apa aja isinya. Oke. Selanjutnya yang paling penting di bagian atas ini adalah bagian setting. Yuk langsung kita masuk ke bagian setting. Nah, ini adalah bagian setting dari aplikasi Xbox Gambar. Yang pertama adalah tab General. Di sini berisi 2 opsi, yaitu Show Tips When I Start a Game. Nah, aplikasi Xbox Gambar ini akan terintegrasi dengan game kita. Jadi, di saat kita membuka atau mulai memainkan game yang terinstal di komputer kita, Xbox Gambar akan memberikan kita tips untuk memperlancar game yang kita mainkan jika kita menceklis ini. Ya, banyak sih tips lainnya, nggak cuma untuk memperlancar gamenya aja ya. Nah, tapi kalau saya biarin default, nggak akan saya checklist dua-duanya. Begitu pula untuk remember this game, dimana terkadang nih guys, kalau misalnya kalian nginstal aplikasi di komputer kalian, yaitu aplikasi game, belum tentu loh komputer ataupun misalnya salah satu aplikasi seperti aplikasi Xbox Gambar ini bakalan ngedeteksi aplikasi yang kalian install itu sebagai game. Makanya di saat kalian akan memainkan gamenya, kalian checklist dulu nih, remember this is a game. Maka Xbox Gambar akan seterusnya mendetek aplikasi tersebut adalah sebuah game. Tab selanjutnya adalah tab account. Di sini untuk menautkan, yaitu baik Xbox sosial yang ada di Xbox Gambar ini ataupun kalian yang memiliki konsol Xbox ke Twitter ataupun Spotify kalian. Selanjutnya adalah widget menu. Nah, di sini di widget menu, seandainya kalian menggunakan Spotify dan sedang mendengarkan lagu, kalian juga bisa tampilin nih widget Spotify-nya kalau mau, supaya gampang tuh kalau mau mengakses ataupun kontrol playback dari musik kalian, baik itu play, pause, stop, ataupun menaik turunkan volume dari lagu kalian. Selanjutnya adalah tab shortcut. Nah, pada bagian tab shortcut ini, kalian bisa ngapalin ataupun nginget-nginget apa aja sih shortcut ataupun tombol yang harus dipencet untuk mengakses fitur-fitur yang ada di Xbox Gambar. Seperti tadi yang pertama, ngebuka Xbox Gambarnya kan, yaitu Windows plus G. Ataupun mengambil screenshot, yaitu Windows plus Alt plus print screen. Ataupun menyimpan replay 30 detik terakhir dari game yang kita mainkan, yaitu Windows plus Alt plus G. Ataupun ini nih yang bakalan sering kita gunakan, Start, Stop, Recording dengan shortcut Windows Alt plus R. Begitu pula juga dengan menyalakan atau mematikan mikrofon. Nah, di sini kalian bisa ngapalin ataupun mengcustom atau mengubah shortcut untuk mulai, misalnya nih saya pengen merubah nih, saya mau mulai merekam layar saya, defaultnya kan ini shortcutnya Windows Alt plus R. Kalau saya pengen ganti shortcut yang lain, misal nih ya Alt plus R. Nah, jadi di saat kita menggunakan tombol atau menekan tombol Alt plus R, maka aplikasi Xbox Gambar akan mulai melakukan start recording. Nah, tapi di sini saya bakalan biarin default aja ya. Saya cancel. Oke. Selanjutnya adalah tab personalization, di mana tab personalisasi ini adalah untuk mengubah tampilan dari aplikasi Xbox Gambarnya sendiri. Nih contohnya ya, tema. Nah, di sini saya kan pakai temanya dark, maka tampilan dari Xbox Gambarnya akan bertema gelap. Kalau pengen terang nih, buat kalian yang suka yang terang-terang, nah tinggal diklik aja yang light, semuanya diterang kan. Nah, selanjutnya sama sih, ini lebih ke tampilan dari aplikasi Xbox Gambarnya. Saya akan biarin di dark. And then selanjutnya adalah tab
capturing. Dimana pada tab capturing ini ada opsi untuk merekam tampilan background kita di saat kita bermain game. Nah, tapi defaultnya sih ini tidak di checklist ya. Selanjutnya ini adalah show microphone recording notification. Nah, ini jika kalian checklist seperti saya ini, maka nanti di saat kalian mulai merekam layar kalian akan muncul indikator detik ataupun waktu dari mikrofon kalian. Selanjutnya adalah audio to record. Nah, audio to record tuh ini kadang suka bikin bingung. Misal nih guys, kalian pengen ngerekam tampilan di saat kalian lagi bermain game dan juga kalian ingin merekam suara kalian melalui mikrofon, tapi tidak ingin merekam background music. Misalnya kalian lagi main game tuh lagi buka Spotify ataupun lagi buka YouTube di background. Nah, kalau kalian gak pengen kedengeran nih musik yang kalian dengar dari Spotify ataupun dari YouTube di browser gitu ya, di Chrome, pokoknya kalian cuma ingin merekam suara dari gamenya dan juga suara dari mikrofon. Nah, kalian bisa pilih yang ini. Sedangkan yang all tandanya semua suara di sistem komputer kita akan terekam, baik suara gamenya, suara yang direkam oleh mikrofon, suara aplikasi, dan juga suara sistem. Kalau non, ya seperti namanya, disable all audio recording, jadi sama sekali nggak ada audio yang direkam. Jadi si aplikasi Xbox Gamer ini cuman bakalan ngerekam video dari layar kalian. Selanjutnya adalah tab gaming features. Di sini nggak begitu penting-penting amat sih, cuma nunjukin udah support apa belum sih sama DirectX 12 si komputer kalian tuh nantinya. Nah, kita skip aja langsung ke bagian tab selanjutnya, yaitu adalah notifikasi. Di sini kalian bisa mengatur notifikasi apa aja sih yang bakalan kalian tampilin di aplikasi Xbox Gamer ataupun notifikasi dari Windows nih. Kadang kan di kanan bawah suka muncul nih notifikasi. Kalian tentunya kalau lagi main game ataupun lagi ngerekam layar kalian, gak mau kan terganggu oleh notifikasi tersebut ataupun oleh suara notifikasinya, kalian bisa klik ini nih, checklist silence notification sound. Maka di saat kalian merekam layar kalian menggunakan aplikasi Xbox Gamer ini, suara dari notifikasi sistem kalian tidak akan muncul. Begitu pula jika kalian sama sekali tidak ingin menampilkan atau ingin menyembunyikan notifikasinya di saat kalian merekam layar kalian ataupun sedang bermain game, kalian bisa checklist ini nih, hide notification when I'm playing a full screen game. Begitu pula pengaturan notifikasi lainnya yang bisa kalian ulik-ulik sendiri deh nantinya. Oke, selanjutnya itu adalah tab party chat. Ini sih nggak begitu penting-penting amat. Ini tandanya party chat itu untuk komunikasi sesama pengguna akun Xbox sosial. Oke, langsung kita skip aja ya ke bagian feedback. Di sini sih lebih ke bagian informasi aja ya yang ada di feedback. So, itu tadi bagian pada setting di aplikasi Xbox Gamer. Nah, lucunya pasti kalian ada yang penasaran kan? Ini gimana sih cara ngerubah kualitas videonya? Gimana sih cara naikin audionya? Nah, setting itu bisa kita temukan dari kita masuk lagi ke setting, kita masuk ke tab gaming, lalu di tab gaming kita masuk ke tab captures, lalu di tab captures ini kita bisa nemu ini kualitas dari audio maupun video hasil perekaman layar kita. Di sini yang pertama ada background recording. Di sini opsi yang pertama adalah record in the background when I'm playing a game. Kalau kalian nyalain slidernya ke on, tandanya aplikasi Xbox Gamer akan merekam tampilan dari desktop kalian di saat kalian lagi bermain game. Di sini saya akan biarin default. Nah, selanjutnya adalah setting untuk record this, adalah pengaturan seberapa panjang sih, seberapa lama sih video hasil perekaman layar ataupun screen recording yang kalian lakukan nanti. Di sini ada 4 opsi, mulai dari maksimal 30 menit hingga kita bisa ubah ke maksimal 4 jam. Defaultnya sih 1 jam ya. Selanjutnya adalah recorded audio. Change how your game and microphone are recorded. Dimana di sini kalian kalau nyalain ini nih slidernya record audio when I record a game. Nah, tandanya jika kalian nyalain ini, audio dari game kalian akan direkam juga oleh aplikasi Xbox Gamer di saat kita mulai melakukan perekaman layar. Lalu ini ada checklist turn mic on by default when I record. Nah, tandanya di saat kita mulai ngerekam tampilan layar kita, aplikasi Xbox Gamer akan otomatis
menyalakan mikrofon kita untuk mulai merekam suara kita. And then selanjutnya adalah audio quality. Audio quality ini adalah pilihan untuk mengatur seberapa besar kualitas dari audio yang akan direkam oleh aplikasi Xbox Game Bar ini di saat kita merekam layar kita. Recommended ataupun defaultnya adalah 128 KB per second. Tapi untuk kualitas audio yang lebih baik, di sini saya akan menggunakan yang paling tinggi adalah 192 KB per second. Begitu juga pengaturan volume dari mikrofon. Seberapa tinggi sih volume yang ditangkap mikrofon kalian yang akan direkam oleh Xbox Game Bar? Di sini biarin aja di 100% biar suara kalian bisa terdengar jelas ataupun suara sistem. Nah, kalau misalnya kalian cuman pengen ngerekam suara dari gamenya, ya udah kalian tinggal checklist ini, record game audio only. Maka suara kalian yang terekam oleh mikrofon gak akan direkam, gak akan masuk ke file video hasil perekaman layarnya. Kalau saya sih biarin aja ya di uncheck, jadi supaya audio yang lain tetap terekam, baik itu gamenya, suara sistemnya, ataupun suara yang ditangkap oleh mikrofon saya ini. Selanjutnya adalah recorded video. Ini nih yang biasanya sekarang banyak dicari, yaitu seberapa tinggi sih frame per second dari video hasil perekaman layar kita. Defaultnya sih 30 fps, tapi kalau kalian pengen kualitas videonya itu lebih smooth untuk ditonton, kalian bisa pilih 60 fps. Nah, selanjutnya adalah video quality. Kalau kalian pengen hasil perekaman layar kalian kualitasnya tajam, kalian bisa pilih yang high. Nah, ini juga nih penting yang udah di checklist, capture mouse cursor in recordings. Di sini kan kalian bisa ngelihat di saat saya menggerakkan mouse, maka kursor saya di layar di saat berpindah juga akan terekam oleh aplikasi Xbox Game Bar-nya. Nah, kalau kalian nggak mau ngerekam pergerakan mouse kalian bisa uncheck ini ya. Oke guys, jadi inilah tadi yang ada di bagian captures, yaitu settingan-settingan untuk mengatur seberapa panjang aplikasi Xbox Game Bar bisa merekam videonya, kualitas audionya, maupun frame rate ataupun kualitas dari video yang akan direkam oleh Xbox Game Bar. Oke teman-teman semuanya, itu tadi video tutorial dari Yori TV. Nah teman-teman, buat kalian nih yang punya saran ataupun masukan, kira-kira konten apa nih yang menarik buat kita bahas di video Yo Learning selanjutnya, tulisin aja di kolom komentar di bawah. So, yo people, stay smart and keep learning. Bye-bye.